Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 Maret 2025. Saudara, di pagi yang cerah ini saudara, mari kita mau bersama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pernahkah kita ditolak? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab 2 Raja 5 ayat 1 sampai 15a dan Injil Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30. Pernahkah kita mengalami ditolak? Mungkin kita pernah ditolak, saudara. Ditolak karena lamaran pekerjaan, ditolak cinta, ditolak mencari utangan, ditolak bertamu, ditolak proposal bantuan, skripsi ditolak, usulan ditolak, pelayanan ditolak, dan lain-lain sebagainya, saudara. Rasanya gimana, saudara? Marah, dongkol, mangkel, kecewa, sedih? Pasti, itu pasti, ya. Nah, penolakan dapat membuat orang kehilangan kepercayaan diri, marah, ragu untuk melangkah, merasa traumatis, bahkan sampai depresi, saudara. Pertanyaannya, apa sih yang salah dengan saya? Yang muncul berikutnya, saudara, dapat membuat orang semakin terpuruk. Seringkali mereka yang ditolak juga tidak ingin membagi pengalamannya dengan orang lain. Dia tidak mau share. Sebab bagaimana kalau orang lain malah membuat saya semakin merasa menjadi pecundang yang pantas ditolak? Pulih dari penolakan, saudara, memerlukan waktu lama sekali. Sehingga seringkali penolakan sudah lebih dulu memengaruhi kesehatan manusia, mental, dan fisik. Saudara, saya pernah, saudara, membaca suatu histori seorang tokoh dari India yang bernama Mahatma Gandhi. Ketika Mahatma Gandhi sedang belajar di Afrika Selatan, saudara, dia begitu terkesan dengan kitab suci kita, lebih-lebih di bagian khotbah di bukit. Ia begitu yakin bahwa Kristianisme dapat menjadi jalan keluar untuk menghapus sistem kasta yang membelenggu masyarakatnya di India. Suatu kali, saudara, Mahatma Gandhi ini memberanikan diri untuk pergi ke rumah ibadah, yaitu ikut ke gereja misa dengan mendengar khotbah pastor. Namun apa yang terjadi, saudara? Di pintu gereja dia dihentikan oleh seorang kulit putih yang dengan sopan sekali, saudara, sangat sopan, namun nyelekit, menyakitkan, saudara. Sopan, tapi nyelekit itu, saudara. Melarangnya masuk dan menganjurkan dia untuk pergi ke gereja yang dikhususkan bagi orang kulit gelap. Dia kecewa dan mengurungkan keinginannya untuk masuk gereja. Salah satu tokoh Alkitab yang mengalami penolakan dalam pelayanannya adalah Paulus. Ia dicurigai dan motivasinya tidak dipercaya oleh jemaat atau sesama pelayan lainnya. Bayangkan perasaan Paulus, sudah mengorbankan seluruh keuntungan pribadinya, saudara. Kita dapat baca di dalam Filipi 3 ayat 5 sampai 6. Tetapi keyakinan dan pelayanannya yang all out itu, saudara, diragukan. Namun di semua tulisan yang dibuat Paulus, kita tidak mendapati satupun keluhan pahit. Walaupun dia ditolak, saudara, tetapi dia tidak merasakan, saudara, keluhan bersungut-sungut. Bahkan membaca tulisan Paulus selalu membuat orang terbangun imannya. Nah, Injil hari ini, Sang Baginda kita Yesus Tuhan, saudara, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Lukas 4 ayat 24. Bahkan Yesus pun, saudara, menyampaikan akan para nabi yang mengalami ditolak. Seperti Nabi Elia. Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon.
Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Lukas 4 ayat 26 sampai dengan 27. Lihat, setelah mendengarkan ajaran Tuhan, mereka sekampung dengan Yesus. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Lukas 4 ayat 29. Secara manusia, saudara, pastilah Yesus kecewa, sangat kecewa. Tapi kekecewanya tidak menghalangi akan kasihnya. Dia terus melayani, mewartakan keselamatan. Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Lukas 4 ayat 30. Dia pergi, saudara, bukan takut akan ditolak, tetapi dia mau bebas atau tidak melakukan perlawanan. Seperti halnya Paulus dan para nabi yang ditolak, Yesus tetap melaksanakan misinya untuk meneguhkan, menguatkan, dan membawa perubahan bagi pendengarnya agar terjadi pertobatan. Saudaraku yang terkasih, Regi hari ini, saudara, diingatkan untuk kita semua bahwa dalam kehidupan pasti kita akan mengalami penolakan demi penolakan. Namun saudara, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus dan para nabi, juga Sang Maha Guru kita Yesus Kristus, di mana janganlah penolakan yang kita alami ini, saudara, kita lakukan perlawanan. Tapi saudara, jadikanlah penolakan kita ini untuk bangkit dan mau terus untuk melayani dengan penuh kasih dan penuh bela rasa. Biarkanlah kita mau tetap mengabarkan sukacita Injil ini, saudara, yang telah kita terima dalam kasih dan penuh kerendahan hati. Sekalipun kita ditolak, kita tetap terus berjalan melayani. Kita tetap maju meneguhkan, menguatkan kepada saudara-saudara kita yang lemah. Kasih Yesus yang tak berkesudahan senantiasa menghibur dan mendampingi kita sekalipun kita ditolak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.